Di NBA season ini, LaMelo Ball hanya bermain 33 game dari adanya 60 game yang sudah berlangsung diakibatkan oleh cedera ankle. Dan beberapa cedera ankle yang kejadian di season ini terlihat saat LaMelo Ball sedang menggunakan sepatu Puma MB.02. Dibandingkan dengan season kemarin, LaMelo Ball bermain dengan sangat brilian 75 game dari 82 game yang ada di NBA. Apakah sepatu ini menjadi penyebabnya? Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini gue mau review sepatu Puma MB.02, sepatu terbaru dari LaMelo Ball, dan sepatu ini menurut gue cukup keren dari segi desain dan juga eksekusi, dimana menurut gue Puma niat banget ngasih box yang spesial kayak gini. Boxnya keren, dan juga sepatu ini memiliki colorway yang menurut gue cukup berbeda dengan sepatu basket lainnya. Cuma cukup disayangkan sepatu ini jadi 50% lebih jarang terlihat di NBA karena LaMelo Ball terkena cedera ankle. Padahal sebenarnya secara teknologi sepatu ini punya improvement dibandingkan dengan versi sebelumnya, dimana cushioning yang ada di sepatu ini menggunakan foam EVA yang di compression mold dan juga menggunakan perpaduan antara nitro foam di bagian belakang sama di bagian depan sepatunya. Kalau versi sebelumnya itu cuma di bagian belakang sepatunya aja. Dan meskipun secara overall feel gue ngerasa waktu pertama kali pakai sepatu ini berasa agak lebih dense, lebih responsif, tetapi menurut gue perubahan dari segi feel yang diberikan di sepatu Puma MB.02 dibandingkan dengan versi sebelumnya ini akan berdampak dalam memberikan longevity saat kalian menggunakan cushioning system yang ada di sepatu ini. Dan kalau kita ngomongin tentang cedera ankle yang dipengaruhi oleh sebuah sepatu, menurut gue ada 3 faktor yang bikin sebuah sepatu itu bisa membuat kalian cedera ankle. Yang pertama ada dari segi traction yang nggak oke, yang licin gitu di lapangan. Yang kedua ada dari segi fit yang nggak oke juga. Dan yang ketiga adalah dari segi support yang nggak memadai di sepatu basket. Dan yang pertama gue pengen bahas dari segi fit yang gue rasain saat pertama kali menggunakan sepatu Puma MB.02, dimana gue ngerasa sepatu ini memiliki desain mid cut. Dan kalau kalian udah ngikutin channel ini dari lama, kalian tahu entah mid cut, entah high cut, low cut itu nggak pengaruh sama sekali untuk mencegah cedera ankle di sepatu kalian. Yang penting itu adalah dari segi gimana sepatu itu bisa ngeflow sama kaki kalian dan memberikan fit yang one-to-one sewaktu kalian menggunakan sepatu ini. Dan jujur aja dari segi penggunaan material yang digunakan juga, sepatu ini nggak jauh berbeda dengan versi sebelumnya, dimana mostly terdiri dari textile build dan juga ada beberapa fuse layering material di bagian samping yang ini berfungsi selain untuk memberikan fitur desain di sepatu ini juga berfungsi untuk memberikan containment dan juga memberikan support atau memberikan kekuatan juga terhadap material upper yang ada di sepatu ini. Mungkin yang paling membedakan antara versi ini dengan versi Puma MB.01 adalah exec bar di bagian samping sepatunya, dimana itu menurut gue juga akan sedikit membantu dalam memberikan stabilitas waktu kalian menggunakan sepatu ini. Tapi sebenarnya pas gue pertama kali pakai sepatu ini, gue ngerasa sepatu ini punya fitting yang bahkan lebih oke dibandingkan dengan Puma MB.01, dimana gue ngerasa di bagian depannya dan juga area tang yang ada di sepatu ini lebih terintegrated lagi dengan lebih optimal. Di bagian dalamnya di sini kayak ada extra material sleeve lagi. Dan kalau kalian ingat di video performance review gue di sepatu Puma MB.01, gue ngomong kalau di bagian forefoot areanya di sini ada dead space dikit. Meskipun itu nggak terlalu bermasalah juga, di sepatu ini gue ngerasa fit yang lebih oke dikarenakan ada extra layering material lagi di bagian dalam sepatunya. Secara fit gue ngerasa sepatu ini tuh one-to-one banget. Dan buat gue yang narrow foot, gue bisa beli true to size di sepatu ini dan nggak ada masalah sama sekali. Buat kalian yang punya kaki lebar, pastikan kalian cobain dulu di toko karena menurut gue fitnya agak beda sama versi sebelumnya. Meskipun nggak beda-beda banget, tapi gue ngerasain containment yang lebih ekstra sewaktu gue menggunakan sepatu ini secara pertama kali guys. Dan yang kedua, kalau kita ngomongin dari segi fitur support, dimana ini menjadi salah satu fitur penunjang terutama untuk kalian yang bertujuan untuk mencegah cedera ankle. Meskipun di sepatu ini nggak ada fitur exec barnya di bagian samping seperti sepatu sebelumnya, di sini kita akan mendapatkan external heel counter juga yang nge-wrap sampai ke bagian samping sepatu ini. Meskipun nggak terlalu banyak sih nge-wrapnya, cuma di bagian area belakang ini menurut gue coveragenya udah cukup banget. Ada internal heel counternya juga yang ini berfungsi untuk memberikan kalian fitting yang oke sewaktu kalian menggunakan sepatu ini. Dan dari segi fitur stabilitas sepatunya menurut gue ini ditunjang dengan penggunaan base yang cukup lebar. Dan juga meskipun ini dibikin rounded juga terutama di bagian depan sama di bagian bawah, yang ini tuh seharusnya berfungsi untuk memberikan kalian transition yang oke sewaktu kalian menggunakan sepatu ini.
ini. Dan bisa dibilang juga pastinya kalau sepatu dengan base yang lebih rata itu pasti lebih stabil. Tapi ini merupakan fitur yang udah ada di sepatu Puma MB.01. Menurut gue secara first impression dari segi stabilitasnya ini kebantu banget dengan adanya penggunaan material upper yang terbilang cukup rigid, cukup kuat, dan juga adanya base yang lebar di sepatu ini sebenarnya udah cukup membantu. Dan di bagian tengahnya sepatu ini sebenarnya juga udah menggunakan torsional plate yang ini merupakan salah satu fitur support dasar untuk sebuah sepatu basket. Dan kalau kita ngomongin bagian tractionnya, ini merupakan bagian yang harus gua tes lebih lanjut lagi karena ini merupakan video initial review. Gua belum coba pakai di lapangan sepatu ini sama sekali guys. Kalau ngelihat dari segi rubber yang digunakan, rasanya rubber yang digunakan ini cukup agresif, cukup playable juga. Jadi untuk digunakan di lapangan basket indoor, gua rasa ini bakal jadi pemilihan rubber yang cukup baik juga. Dan kalau digunakan di lapangan outdoor, gua rasa sih rubber yang ada di sepatu ini nggak akan cukup durable guys. Sepatu ini menggunakan full translucent rubber outsole, dan yang cukup unik di bagian atasnya di sini ada area yang bisa dibilang agak botak ya di bagian atas ini. Gue penasaran juga gimana dari segi performance-nya, dan ini merupakan aspek yang bakal gue tes lebih lanjut lagi guys. Jadi secara kesimpulan menurut gue sih sepatu ini seharusnya bukan jadi masalah utama yang bikin LaMelo Ball cedera ankle. Karena seperti yang gue bilang tadi, ada beberapa improvement juga dari segi fit, dan juga untuk fitur supportnya sendiri mungkin yang satu hal yang bikin benar-benar skeptis ada dari segi rounded outsole-nya, yang ini bukan fitur yang mungkin semua orang suka, semua orang prefer, tapi fitur ini udah ada di sepatu Puma MB.01, bahkan ada di beberapa sepatu basket lainnya juga zaman-zaman sekarang ini guys. Dan kalau kita bisa bedah lebih detail lagi dari cuplikan cedera ankle-nya LaMelo Ball, kalian tuh semua bisa ngeliat itu kejadiannya antara LaMelo Ball keinjek kakinya atau dia landing di bagian tempat yang salah. Dia kayak ngapak tepat di atas kaki orang, terus ankle. Itu hal yang bisa terjadi entah dengan sepatu apapun guys. Jadi kejadian seperti itu adalah kejadian-kejadian yang bisa dibilang nggak bisa 100% dihindari oleh sepatu, dan sebuah sepatu ini seharusnya menjadi alat bantu aja penunjang saat kalian perform di lapangan. Dan kalau buat gue sendiri sebenarnya nggak ada sepatu yang 100% bisa mencegah cedera ankle. Kalau memang harus kejadian cedera, ya pasti cedera aja gitu guys. And that's about it guys, initial review untuk sepatu Puma MB.02, dan apakah sepatu ini menjadi alasan kenapa LaMelo Ball cedera ankle di NBA season ini? Menurut gue jawabannya enggak. Sekali lagi, gue cukup excited untuk menggunakan sepatu ini di lapangan dengan beberapa upgrade yang gue temukan dibandingkan dengan versi sebelumnya. Dan untuk video performance reviewnya tungguin aja di YouTube channel Naksir Sneakers. Gue bakal bedah lebih dalam lagi tentang sepatu ini, gimana fitur-fiturnya, dan apa pengalaman gue sewaktu menggunakan sepatu ini dengan lebih dalam lagi lah guys. By the way, sampai kelupaan guys, sepatu ini dijual dengan harga Rp2.800.000. Kalau kalian tertarik, ya sepatu ini udah ada di beberapa retailer di Indonesia. Thank you so much buat kalian udah nonton video kali ini. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu basket yang cocok untuk kalian. Alright, peace.